Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Danang Sulaksana SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Paron 2. Di sini saya juga sebagai mahasiswa Daljab PBG PAI tahun 2024 Bas 2 di LPTK IAIN Ponorogo. Di tanggal 28 Januari 2025 ini, saya akan membawakan video tentang ketika kehidupan telah berhenti ataupun hari akhir. Dan juga sebagai materi untuk kelas 5 untuk semester 2 tahun 2025. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini di kelas 5 SDN Paron 2 untuk melaksanakan kegiatan belajar materi PAI dan budi pekerti untuk semester 2. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi kita yang kita cintai, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan pelajaran agama dan budi pekerti. Namun sebelumnya akan kita laksanakan doa dulu untuk Mas Tio. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan dipimpin Mas Tio. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya untuk kehadiran siswa yang tidak masuk siapa aja, Mbak Mas? Mbak Naya ya. Namun saya absen dulu ya. Nomor 1 Hanifah Citra, Nurma Fathul Hidayah, Ardian Juli, Naya, tidak masuk ya. Andre, Kakak, Rizky, Tio, Nanda, dan Farel. Alhamdulillah semua yang datang, alhamdulillah sehat semua ya. Yang tidak masuk cuma 1 Mbak Naya. Untuk sudah dibagi
kelompoknya ya. Kelompok pertama, kedua, ketiga sudah dibagi. Untuk selanjutnya kita bisa mulai pelajaran. Untuk hari ini, untuk materi PAI dan Budi Pekerti, kita akan membahas tentang ketika kehidupan telah berhenti, atau dalam istilah lain yaitu hari akhir ataupun hari kiamat. Untuk tujuan pembelajarannya ya, yaitu mendeskripsikan hari akhir atau hari kiamat. Jadi kita akan mendapat tentang deskripsinya hari kiamat ya. Yang kedua, apa saja tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat itu. Nanti kita juga akan mendapat itu. Yang berikutnya yaitu meyakini bahwa hari kiamat itu benar adanya. Jadi kita akan tahu bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Yang berikutnya yaitu tentunya tekun beribadah sebagai cerminan dari iman pada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah tentunya hikmahnya tentang adanya hari kiamat. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Tetapi sebelum masuk ke pelajaran, Pak Hasan mau bertanya, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau yang lain? Siapa yang pernah? Tunjuk jari. Ya, Mas Tio. Pernah? Nah, banjir, Pak. Di mana? Televisi. Ya. Tentunya di berbagai daerah, apalagi di musim penghujan seperti ini, kita tentunya bisa melihat di siaran televisi ataupun di media sosial bahwa sering terjadi bencana yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Apakah kalian pernah melihat kematian? Kemudian bagaimana perasaanmu melihat kematian tersebut? Siapa bisa? Caca, Kawat Citra. Pernah. Di mana? Tetangga. Ya. Tangga. Kemudian apa yang kamu rasakan melihat peristiwa kematian seseorang itu? Sedih. Tentunya ikut sedih dan juga introspeksi diri bahwa kita itu suatu saat pasti mengalami hal tersebut. Artinya kita juga harus mempersiapkan bekal untuk kematian yang akan tiba. Makanya kita harus meneladani kematian itu sebagai panggilan hati kita untuk beribadah lebih tekun lagi. Itu. Untuk hari ini saya akan menampilkan video tentang gempa bumi. Nah, tapi sebelumnya kita selidiki dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku rajin ngaji. Orang tua ya. Tepuk tangan untuk kalian. Anak tahun 2 harus semangat dan tidak boleh gampang menyerah, apalagi dalam belajar. Ada video tentang materi hari ini yang berkaitan dengan hal ini. Tolong disimak, tidak ada yang rame, fokus ke dalam video,
Setelah kalian menyimak video yang baru saja saya putar, ada pertanyaan yang harus kalian jawab atau pendapat untuk kalian mengomentari apa yang ada di dalam video tadi. Video tadi. Yang kedua, yang kedua, ya, ada dua pertanyaan untuk mengomentari video tadi. Yang pertama, apa yang ada di dalam video tadi? Siapa bisa? Ya, Mas Rizky. Gempa bumi. Ya, di dalam video tadi ada gempa bumi. Dan juga apa? Tsunami. Ya, gempa dan tsunami. Nih, ya, video tadi ada gempa. Ya, di berbagai negara yang terjadi dari tahun ke tahun yang berakibat sangat luar biasa. Namun itu diingat, itu hanya permulaan dari kiamat besar yang akan terjadi pada saat kiamat yang sesungguhnya itu tiba. Ya, betul sekali, Mas Rizky. Gempa bumi dan tsunami. Terus yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut? Dalam artian ini adalah gempa bumi dan tsunami. Bagaimana tanggapan yang bisa kalian sampaikan? Yuk, tadi gambar apa? Gempa bumi kan? Itu termasuk apa? Siapa bisa tunjuk tangan? Tuh, ya. Nah, betul sekali. Itu adalah kiamat kecil. Bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut, atau dalam konteks ini adalah gempa bumi, yaitu adalah sebuah kiamat kecil atau kiamat sugro. Maaf, kubro. Sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi bencana yang terjadi, ya, di konteks wilayahnya tertentu, walaupun ada korban yang banyak, itu masih dikatakan kiamat yang kecil. Tetapi itulah gambaran bahwa kiamat kecil saja korbannya, kalau pengalaman saya melihat tsunami yang ada di Aceh, hampir 200.000 orang meninggal dunia, itu pun belum apa-apa. Jadi gambar kita kalau melihat kiamat kecil yang hanya terjadi sudah menewaskan beberapa puluh bahkan ratusan ribu orang, itu pun masih dikatakan kiamat kecil yang tidak ada apa-apanya dengan kiamat besar nanti. Oke? Tuh. Setelah kalian mengomentari video tadi, kalian akan saya berikan materi, yaitu tentang hari kiamat berbentuk PPT yang sudah saya buat. Tolong Mas Yo diperhatikan. Ketika kehidupan telah berhenti, atau hari kiamat. Apa tahu maknanya hari kiamat? Itu adalah ketika semua makhluk hidup dan juga kehidupan akan mati dan dunia akan hancur. Ini adalah saat pengadilan Allah atas semua amal perbuatan manusia. Jadi muara dari kita hidup di dunia ini adalah nantinya kita bertemu dulu dengan hari kiamat. Dan kalau dikatakan takut, semua manusia pasti punya ketakutan.
Ya, maka dengan ketakutan itu kita beribadah dengan Allah, pada Allah dengan lebih khusyuk, melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Dan juga pengadilan Allah atas semua amal perbuatan manusia. Semua perbuatan baik maupun buruk itu akan mendapatkan balasan. Kalau kamu berbuat buruk, pasti akan dibalas dengan naudzubillah min dzalik, dengan azab yang buruk. Namun kebalikannya, jika kalian di dunia melaksanakan kebaikan, maka Allah akan membalasnya juga dengan kebaikan. Penjelasan hari kiamat, yaitu peristiwa yang ditandai dengan berbagai kejadian dahsyat, seperti munculnya tanda-tanda kiamat kecil dan juga besar. Setelah kiamat, manusia akan kembali dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama, lebih mendetail bahwa setelah mati kita itu akan dihidupkan kembali dengan kondisi seperti amal perbuatannya masing-masing, dan juga akan mempertanggungjawabkan apapun perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, tanda-tanda kecil dan besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil yaitu peristiwa yang terjadi seperti peperangan, bencana alam, dan kerusakan moral. Ya, tanda-tanda kecilnya itu, ya, adanya peperangan. Kalau kita lihat di televisi, di daerah mana Israel dan Palestina ada konflik dan juga terjadi peperangan, dan juga adanya bencana alam. Di hari-hari ini kemarin di desa sebelah ada banjir. Ada nggak banjir? Tahu kan? Ya, banjir dan juga kerusakan moral. Tuh, banyak anak yang berani pada bapak ibunya dan juga bapak ibu guru kalian tidak menaati peraturan atau melanggar apa yang menjadi larangan. Nah, itu termasuk kerusakan moral. Lalu ada tanda-tanda kiamat yang besar, peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat tiba, yaitu munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Ya, dengan fitnah yang luar biasa, Dajjal akan turun dan juga Nabi Isa akan membantu atau membela Islam dan diturunkan dari langit. Lalu adanya matahari yang terbit dari barat. Kalau biasanya matahari terbitnya dari timur kan? Namun kalau sedang hari kiamat nanti akan tiba matahari terbitnya dari barat. Tuh, oke. Kemudian perjalanan hari kiamat dan nama-nama lain hari kiamat, ya. Fase awal terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan juga munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, dan juga matahari terbit dari barat itu tadi. Itu fase awalnya. Kalau fase akhirnya yaitu turunnya Nabi Isa dan ditiupkan trompet sangkakala, dan juga kebangkitan semua makhluk hidup. Jadi misal mbahnya kakeknya atau neneknya Mas Rizky yang sudah tiada, nantinya juga akan dibangkitkan kembali. Begitu juga misal bapak saya almarhum yang sudah mati, maka dihidupkan kembali. Dan juga kita yang masih hidup akan dimatikan dulu sebelum kemudian dibangkitkan kembali. Oke, itu. Terus apa yang terjadi dengan hari kiamat? Kita tuh sebagai umat Islam harus meyakini, yaitu mempercayai hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Artinya kita harus percaya
Keyakinan ini memotivasi kita untuk beribadah dan berbuat baik. Dan juga kehidupan setelah kematian. Sejatinya kita setelah mati itu akan hidup kembali, namun berbeda alam. Yaitu kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia, yang ada surga sebagai tempat tinggal bagi orang yang beriman, dan juga neraka bagi tempat yang orang-orang yang kafir. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin orang tua, dihormati, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, kafir, no. Semangat ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Terus selanjutnya yaitu proses penghitungan amal atau hisab. Jadi kalian diam itu takut atau tolong takut ya. Namun semangat ibadah harus tetap kamu pegang teguh. Ya. Proses penghitungan amal atau hisab. Catatan amal. Semua perbuatan baik dan buruk akan dicatat oleh malaikat, dan catatan ini akan dipegang di hari kiamat. Ya. Ada rokib dan atid. Ini akan membawa atau melaksanakan tugas mencatat amal baik dan amal buruk. Ya. Rokib, atid. Kalau rokib mencatat amal baik, kalau atid amal buruk. Tidak bisa disogok berapapun uang kalian untuk menyogok para malaikat ini, kamu tidak bisa. Jadi apapun yang kalian lakukan, itulah yang akan dicatat oleh Allah, atau disampaikan kepada Allah, dicatat oleh malaikat raqib dan atid ini. Lalu catatan yang akan dipegang ini akan ditimbang amalnya. Amal kita akan ditimbang. Jika amal kita lebih berat, amal baiknya lebih berat, maka kita akan masuk surga. Namun sebaliknya, jika amal buruk lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Ya. Udah tahu semua ya? Saya yakin kelas 5 sudah pintar semua. Mendeskripsikan surga dan neraka itu untuk orang baik surga, dan neraka adalah orang yang buruk. Loh, setelah hisab, penentuan destinasi atau tujuan. Setelah dihisab, amal perbuatan manusia itu akan ditimbang. Penimbangan menentukan penjelasan perjalanan selanjutnya menuju surga maupun neraka. Bagi mereka yang amalnya baik, akan menuju surga, akan lapang dan mudah. Mereka akan disambut dengan kegembiraan dan kenikmatan. Namun sebaliknya, bagi amal yang buruk lebih berat, amal buruknya lebih berat, jalan akan terasa sempit dan penuh dengan penderitaan. Mereka akan menghadapi siksa yang sangat pedih. Dan tentunya adalah dua tempat yang sudah disediakan Allah ini adalah kekal abadi. Hidupnya akan selama-lamanya, baik surga maupun neraka, kehidupan akan kekal lamanya. Ini menekankan pentingnya beramal soleh selama hidup di dunia. Ya, tolong itu ingat ya. Surga dan neraka adalah kehidupan akhirat. Kembali tadi penekanannya adalah tempat tinggal bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan neraka adalah tempat tinggal orang-orang kafir yang berbuat dosa besar tanpa taubat. Tidak mau taubat, seperti itu. Jadi ada temannya sendiri-sendiri. Tentunya tinggal kita memilihnya di surga atau neraka. Dan saya harap semua siswa Poron 2 akan bertemu semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tekun beribadah sebagai cerminan rukun iman dan harapan menerima syafaatnya Nabi Muhammad. Ya, tekun beribadah sebagai cerminan rukun iman kelima
dan harapan syafaat Nabi Muhammad. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat, mempercayai hari kiamat. Hari kiamat adalah iman yang kelima, yaitu dengan beribadah, istiqomah dan bertaubat kepada Allah akan dosa-dosa kita. Ya. Yang selanjutnya adalah syafaatnya. Kalau sudah istiqomah, insya Allah syafaatnya Nabi Muhammad kita dapatkan. Ya. Jadi Nabi Muhammad akan mendapat bisa menggunakan syafaatnya, memberikan syafaat bagi umatnya yang tentunya selalu beramal soleh dan selalu beramal soleh selama hidup di dunia. Tuh, hari kiamat intinya, hari kiamat merupakan peringat, hikmahnya yaitu hari kiamat adalah sebuah pengingat akan pertanggungjawaban yang tentunya dengan pertanggungjawaban atas segala perbuatan di dunia, dan juga yang mengajarkan pentingnya beriman, beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat juga merupakan penegasan bahwa keadilan Allah dan janji Allah tentang surga bagi orang bertakwa dan neraka bagi yang ingkar. Itu nggih. Bisa dipahami ya tentang materi yang Hasan berikan. Untuk hari ini selanjutnya kita akan mengisi atau mengikuti tentang tugas asesmen, yaitu mengisi TTS, teka-teki silang. Sudah ya untuk tugas dari saya. Tugas kelompoknya yaitu mengisi TTS. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Udah, kelompok 3 Mas Nanda udah? Ya. Untuk kelompoknya nanti ada 3 ya. Dikumpulkan salah satu aja. Nanti yang 2 untuk kelompok kalian, untuk minggu depan dicocokkan bersama. Untuk kelompoknya Mbak Norma tolong dikumpulkan kemari. Alhamdulillah kalian telah mengerjakan TTS yang saya bagikan tadi. Kemudian saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini, bahwa kiamat atau hari akhir itu pasti tiba, karena kita meyakininya di rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari kiamat. Itu penegasan bahwa kiamat itu pasti tiba, pasti datang. Jadi kita harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan sebagai bekal di hari akhir. Tentunya jika kita memiliki amal yang baik, amal soleh, tentunya kita akan masuk
Namun sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kita tidak ingin, apalagi di SDN Paran 2 anak-anaknya kafir, tidak mau berada di jalurnya Allah, dan pastinya jika nanti seperti itu akan masuk neraka. Mari saya selaku guru agama dan juga kalian sebagai siswa menaati semua apa yang ada di aturan di SD kita, tentunya aturan tentang beribadah. Tuh. Untuk selanjutnya yaitu adalah tanya jawab. Saya akan memberi kesempatan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki untuk bertanya. Monggo, silakan. Tentang materi hari ini, Mas Farel ya. Kapan dari kiamat datang? Oh, pertanyaan yang bagus dari Mas Farel. Pak Hasan, kapan toh kiamat itu akan datang? Mungkin Mas Farel mau siap-siap gitu ya. Tentunya siap-siap kita itu dari hari ini, saat ini kita sudah mulai bersiap-siap. Terus kapan datangnya hari kiamat itu? Tentunya Nabi Muhammad pun yang selaku nabinya Allah, rasulnya Allah, tidak tahu kapan kiamat tiba. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tugas kita tak usah pikir kapan-kapannya. Yang penting kita memikirkan amal yang akan kita bawa sebagai bekal nanti. Karena di sana nanti adalah perjalanan yang luar biasa panjangnya. Kalau kita hidup dunia itu hanya 60 hari, 60 tahun, itu ibarat hanya beberapa menit di akhirat. Tuh. Sebenarnya kita kalau punya bekal banyak, perjalanan yang panjang di sana, kita juga akan merasa senang. Apalagi di sana abadi, bekal selama-lama. Itu ya, Mas Farel ya. Untuk pertanyaan kedua dari anak-anak perempuan, monggo silakan. Oh ya. Nah, pertanyaan yang bagus juga. Gimana Pak kalau saya punya dosa, namun saya pengen masuk surga? Tentunya setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Tidak semua itu seperti lembaran kertas yang putih bersih. Pasti ada noda, titik, atau segaris noda yang ada di sana. Bagaimana kita bisa berharap masuk surga dengan keadaan punya dosa walaupun kecil? Adalah dengan bertaubat, memohon kepada Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pasti yakin Allah akan memaafkan. Itu nggih, Rama nggih. Jadi tak usah putus asa, apalagi kita masih hidup. Saat kita hidup dunia ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jika punya dosa, kita bertobat dengan tobatan nasuha atau tobat yang dari hati yang paling dalam. Jika sudah memiliki kebaikan atau sudah bagus dalam ibadahnya, kita konsisten melaksanakan ibadah dari Allah, ya, kepada Allah. Sudah ya untuk tanya jawab dan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kemudian saya akan melakukan evaluasi tentang materi yang kita berikan, yang saya berikan tadi, dengan cara kita membuka kuisis. Monggo atau anak-anak silakan membuka HP-nya masing-masing. Silakan. Sudah semua ya? Sudah masuk semua ya? HP-nya juga sudah siap? Nama-namanya sudah masuk? Silakan dimulai.
Tepuk tangan buat Mas Kakak, Mbak Rama dan juga Mas Farel. Sudah ya, alhamdulillah kalian telah mengerjakan khusus dari Pak Hasan untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Peringkat pertama yaitu Mas Kakak, kemudian Mbak Rahma dan juga Mas Farel ya. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan khusus. Dan berikutnya yaitu melaksanakan refleksi atau Google Form yang sudah saya kirim ke grup kelas 5. Buka sekarang Mas, Mbak, silakan dikerjakan. Alhamdulillah hari ini tahap demi tahap mulai dari pembahasan tentang makna dan pengertian dan juga penjelasan tentang hari kiamat sampai hal terakhir yaitu hikmah terjadinya hari kiamat telah kita sampaikan. Untuk ini intinya saya garis bawahi bahwa kiamat itu pasti datang, bahwa kita sebagai manusia itu harus mempersiapkan yaitu amal kita untuk bekal di perjalanan di akhirat nanti ya. Begitu juga nanti setelah tadi kalian menyimak video lalu sampai yang terakhir yaitu mengerjakan refleksi, kalian telah laksanakan dengan baik. Maka untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini dan kalian bisa berkemas untuk berdoa kemudian pulang. Silakan. Untuk doa saya berikan kepada Mas Tio, silakan doa bisa dilaksanakan. Untuk subscribe ke mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Hasan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan nggih. Kita bertemu untuk pelajaran minggu depan. Sekian dari Pak Hasan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.